yang akan kita lakukan pada hari Asyura nanti. Ajukan dirimu untuk mendapatkan karunia-karunia tersebut. Apa yang semestinya kita lakukan? Nah, ini para ulama membagi amalan-amalan Arafah menjadi 3 bagian. Ada amalan muakkad. Amalan-amalan sunnah yang memang secara muakkad, secara kuat dalilnya, kuat hukumnya, jangan sampai kamu tinggalkan. Itu, ada amalan yang statusnya begitu. Ada lagi amalan-amalan sunnah yang statusnya sunnah, dilaksanakan kapanpun aja dia sunnah. Apalagi pada hari Asyura. Dia adalah perbuatan baik, maka sangat baik kalau kamu dapat melaksanakannya pada hari Asyura. Di mana memang pada hari itu hadiahnya nih banyak. Pada hari itu kemungkinan kamu mendapatkan berbagai macam karunia itu banyak banget. Maka kamu harus kerjakan kebaikan-kebaikan tersebut pada hari itu. Tuh yang kedua amalan. Amalan yang ketiga, dia amalan yang ya kamu kerjakan boleh, kamu gak kerjakan boleh karena memang ada sedikit kontradiksi dan pertentangan di dalam hal tersebut. Saya akan bahas masing-masing di antaranya. Jadi yang ketiga nih, kerjain deh, tapi kamu ketinggalin juga gak apa-apa. Gitu ya, akan kita bahas. Tapi memang tiganya ini adalah amalan-amalan hari Asyura. Kayak kalau misalnya yang pertama nih 100%. Yang kedua ini 60, 70, 80, 90%. Gitu ya. Nah sementara amalan yang berikutnya itu di bawah 50 gitu. Ya 30%, 20% gitu. Kita akan bahas. Amalan yang 100% nih. Jangan sampai kamu tinggalin. Emang wajib nih Ustazah? Ya enggak sih, oke lah 90 lah. Antara 90 sampai 100 gitu. Maksudnya sayang banget kalau kamu tinggalin gitu. Amalan yang 2 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah puasa. Puasa. Puasanya adalah merupakan puasa sunnah yang terbaik nomor 2 sepanjang tahun. Ustazah bagusan mana? Puasa Asyura sama Ramadan? Ini pertanyaan kayak beginian nih. Perlu dijawab nih. Kalau orang ngaji ya mestinya udah paham. Jangan bandingkan sunnah dengan wajib. Kalau wajib kan kamu udah gak ada pilihan. Wajib tuh kamu gak ada pilihan gitu. Jadi ya itu emang udah gak boleh kamu tinggalkan. Nah yang ini kan amalan sunnah nih. Gitu ya. Yang ini nih puasa sunnah terbaik sepanjang tahun nomor 2. Nomor 1-nya apa Ustazah? Arafah. Yang bulan lalu sudah terlewat. Yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu puasa terbaik sunnah sepanjang tahun. Puasa sunnah Arafah adalah puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nah yang puasa hari Asyura, puasa sunnah kedua terbaik sepanjang tahun. Dan hanya 2 puasa ini aja nih, Arafah sama Asyura. Yang bahkan seorang istri diperkenankan untuk mengerjakan puasa tersebut tanpa izin suaminya. Karena seorang istri tuh gak boleh ngerjain puasa sunnah tanpa izin suaminya. Kecuali Arafah sama Asyura. Kenapa gitu? Mestinya suaminya juga puasa. Gitu kan? Emang semuanya juga sebaiknya puasa. Kayak udah tingkatannya tuh tinggi banget gitu nih puasa. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Asyura, "Inilah arju an yakun som Asyura yukaffir dunub sanah." Aku berharap puasa hari Asyura ini aku kira kata Nabi Muhammad, maksudnya aku berkeyakinan bahwa puasa Asyura ini menghapuskan dosa 1
tahun. Puasa 1 hari, hari Asyura, ngapusin dosa 1 tahun. Emang dosa kita banyak, makanya perlu nyari banyak-banyak sebab ampunan. Di antaranya adalah puasa pada hari Asyura. Apalagi mengingat puasa Asyura tahun ini jatuh pada hari Kamis, yang juga merupakan hari yang sunnah untuk kita puasa. Jadi jangan ditinggal. Ustazah, tapi saya lagi mens. Ya nasib. Ya udah mau gimana gitu kan. Ya udah. Yang namanya mens kan kamu gak bisa hindarin juga. Ya kamu puasa karena Allah, kamu gak puasa karena Allah SWT. Tuh, sunnah pertama yang paling kuat. Kemudian sunnah yang keduanya yang juga kuat. Teman-teman saudaraku sekalian, adalah at-tausi'ah alal iyal, meluaskan nafkah. Meluaskan nafkah bagi keluarganya. Jadi yang biasa ngasih nafkah, misalnya kayak ibu biasa ngasih belanja sama anak-anaknya, lebihin hari itu. Para istri yang biasa masak, hari itu lebihin, masaknya lebih enak, lebih lah. Yang kira-kiranya bikin seneng hati orang-orang di sekelilingnya. Kemudian lagi suami yang biasa menafkahi istrinya, nah itu juga ngasih lebih. Ustazah nih sampein nama suami kita, iya boleh silahkan. Gak usah pakai bawa nama saya. Udah saya nggak dapat persenannya, nama saya dipakai, biar lebih dipercaya Ustazah. Percaya bahwa hadisnya Nabi Muhammad, katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu rizqah. Siapa yang meluaskan belanja pada keluarganya di hari Asyura, Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Iya, ibu-ibu ini pokoknya asal dengar rezeki diaminin, padahal saya lagi nggak doa itu. Saya lagi bacain terjemahan hadisnya Nabi. Jadi kata Nabi, siapa yang meluaskan rezeki keluarganya, nafkah keluarganya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan rizki orang tersebut. Amin lagi kan? Orang tersebut loh padahal. Jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kasih belanjaan ya. Lebihin lagi buat keluarganya. Ustazah, saya gak punya keluarga Ustazah. Maksudnya saya gak punya anak Ustazah yang saya nafkahin. Tapi saya ada orang-orang yang kerja sama saya. Nah itu kan ditanggung juga nafkahnya sama kamu selama ini. Maka luaskan, tambahin. Yang kerja sama kamu gitu ya. Mau itu ART misalnya. Atau itu supir misalnya. Atau itu siapa aja lah yang kerja sama kamu begitu kan. Ya. Semuanya, saya punya toko Ustazah, ada banyak pegawainya. Tuh kasih uang sama mereka atau kasih hadiah sama mereka, artinya meluaskan belanja pada keluarganya pada hari Asyura tersebut. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Kamu jangan cuman ngarep suami kamu ngasih atau keluargamu ngasih, kamu juga kasih. Gitu kan, saya mah kasih sih Ustazah tapi 10% aja lah. Jadi suaminya ngasih 1 juta, dia ngasihnya 100.000, itu pun dibagiin sama orang 10. Ya, jangan gitulah ya. Bismillah, mudah-mudahan. Walaupun gak dikasih sekalipun kamu niat dari sekarang nih. Insya Allah. Bukan kepada masalah Allah akan luaskan rezeki kamu sepanjang tahun. Itu seringkali bukan masalah rezeki dohir aja teman-teman.
Tapi yang lebih bisa diharapkan adalah rizki batin. Biar hati kamu itu jadi lebih bisa luas, hati kamu lebih bisa lapang. Hati kamu itu jadi nggak ngarep lagi sama orang. Hati kamu jadi punya pengharapannya hanya kepada Allah aja. Karena hatinya udah lebih lapang. Hatinya tidak berharap diberi, malah hatinya akan lebih suka untuk memberi. Nah, cakep tuh. Karena hatinya udah lapang, gitu kan? Nah, jadi itu. Mudah-mudahan dapat diamalkan pada hari Asyura. Amalan berikutnya adalah amalan yang nomor 2. Amalan yang nomor 2 tadi. Yaitu amalan-amalan sunnah yang memang walaupun tidak ada hadisnya atau ada hadisnya tapi hadisnya itu dhaif. Ini merupakan amal-amal soleh yang dikerjakan kapan aja bagus. Apalagi dikerjakan pada hari Asyura. Perbuatan bagus, perbuatan kebaikan. Perbuatan mendatangkan manfaat. Kebaikan-kebaikan sosial. Karenanya baik untuk dikerjakan pada hari Asyura. Benang merahnya begini nih. Kalau kamu nyari dalilnya tuh ya, dalil secara aklinya kayak gini nih. Nabi Muhammad mengatakan, sayangi yang di bumi, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang penuh sayang sama orang lain, dia bakal disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Gitu. Jadi pada hari Asyura, kalau kamu berharap rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, pemberian-pemberian Allah banyak padamu, maka berikanlah hal itu kepada orang lain yang ada di atas muka bumi ini. Apa aja? 1, sedekah. Hari Asyura jangan tinggal sedekah. Teman-teman, sedekah itu hari kapannya bagus. Ya kan? Nih hari Jumat, malam Jumat, sedekah itu berlipat ganda 10 kali lipat. Itu segitunya baru Jumat, belum Asyura. Asyura itu hari yang puasanya aja punya pengampunan 1 tahun. Hari Asyura, hari mulia sepanjang tahun, ini merupakan salah satu dari hari-hari mulia sesudah hari Arafah. Jadi teman-teman, ini mulianya luar biasa, jangan sampai kita kelewat dari hal-hal itu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan omongannya orang yang kagak ada dalilnya nih, gak usah. Lah disuruh apa sih? Sedekah hari Asyura tuh gak ada dalilnya. Kamu bukan gak ada dalilnya, kamu emang pelit aja. Udah ngaku aja dah, gak usah pakai nyari-nyari dalil. Lah orang mau sedekah mah kapan aja juga bagus. Ya kan begitu? Itu dia masalahnya, kapan aja bagus. Ngapain kamu kerucutkan hanya pada hari Asyura? Lah dia gak ngerti. Kalau kapan aja bagus, apalagi hari-hari yang mulia. Hari itu disebut hari mulia karena nilai amal soleh kita berlipat ganda. Dan karena pemberian Allah pada hari tersebut itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Begitu. Sedekah, jangan ditinggal. Sedekah pada hari Asyura. Ingat ceritanya orang pengemis. Ingat katanya, udah kalau gitu yang ingat. Enggak ingat Ustazah. Kalau gitu yang ingat silahkan ingatkan kepada yang enggak ingat. Saya lanjut aja dah. Ada dulu ibu-ibu zaman ini ya, zamannya umatnya Nabi Muhammad. Jadi seorang ibu punya anak-anak yatim banyak. Hari itu dari mulai tanggal 9, 8 tuh mereka udah mulain dikit banget makanannya. Sampai di hari Asyura itu mereka udah bener-bener kehabisan bahan makanan. Gak punya beras, gak punya uang, gak punya apa-apa. Si anaknya bilang, "Mah,
kita ngemis aja nih mah. Kata mamanya bilang, oh tenang nak, gak apa-apa, gak usah ngemis kita tungguin aja. Besok itu hari Asyura. Kita gak usah ngemis nak, kita datang aja sama satu orang yang punya toko itu, saudagar kaya di kampung kita, udah dia aja satu, gak usah kita ngemis rumah banyak orang, satu itu aja. Oh iya deh, ya udah mah. Hari Asyura dia pun nungguin tuh, tokonya belum buka. Tungguin sama dia sampai akhirnya pemilik toko keluar, dia bilang, oh kenapa bu? Ini kan hari Asyura ya pak. Terus kenapa? Di rumah kebetulan lagi habis semua, minta maaf. Anak-anak saya nggak ada, buat saya juga nih nggak ada sama sekali, nih udah habis kita. Bapak kenal sama saya kan? Iya. Ibu yang suaminya meninggal waktu itu tuh kan, yang punya banyak anak-anak yatim di rumah. Iya, saya. Ini kan hari Asyura ya Pak. Oh iya Bu, Bu saya nih belum juga buka toko Bu, ntar siangan lagi datang ke sini gimana? Oh iya baik Pak kalau gitu. Siangan ya Pak? Iya, pulang dia. Anaknya nanya, gimana mah? Gak apa-apa, kita kan puasa juga nih kan hari ini. Udah, memang hari Asyura mau bagusnya puasa kan. Jadi kita puasa, ntar insya Allah waktunya maghrib kita udah ada makanannya. Udah nih, siang nanti nak, mama akan ambil uangnya. Siang datang lagi nih ke situ. Datang lagi ke situ siang-siang, lagi rame-ramenya. Dia bilang, Pak, di belakang kasir tuh biasanya, meja kasir. Sayang tadi pagi, saya. Si bapak itu liatin. Ini saya bayangin, biar ibu-ibu kan seneng gampang bayanginnya. Oh ya bu, lagi repot bu, sore aja bu. Oh iya, sore ya pak. Udah tuh pulang, bisa asar ya pak? Iya. Udah, sore-sore dia datang lagi. Kebetulannya hari itu uang yang ada di laci itu udah dia pakai buat bayar-bayarin karyawan yang hari itu gajian. Jadi udah habis beneran. Tapi dia masih punya, dalam rumahnya banyak. Cuma yang di situ, yang di tokonya itu udah gak ada. Datang nih si perempuan sore-sore, ya ibu telat sih datangnya. Tadi udah saya bagi-bagiin bu buat karyawan, hari ini kebetulan gajian. Nah ini nih, kita tuh memang mesti punya kepekaan lebih teman-teman. Hati-hati, hati-hati ya. Orang-orang yang kayak beginian ini doanya nembus langit. Gak ada penghalang antara dia dengan doanya Allah, doa dengan dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab." Hati-hatilah kamu sama doanya kaum lemah yang terdolimi, antara dia sama Allah tidak ada penghalang. Sedih hatinya. Ya Allah, engkau yang tahu, saya tuh enggak berniat untuk jadi pengemis, minta-minta sama orang. Kalau enggak karena darurat. Ini pun juga cuma sama satu orang itu aja saya minta karena saya berharap. Nah itu kan, berharap nih emang dia. Emang bu, kalau berharapnya sama orang tuh suka gitu bu. Kecewa ya bu ya. Ibu yang itu maksud saya. Akhirnya dia pun mau pulang, ngebayangin muka anak-anaknya, kesian kan, udah pada ngarep, udah pada lapar, udah pada haus. Ada anak yang kecil-kecil juga, bahkan dari tadi pagi kasih air aja. Nggak dikasih susu, nggak dikasih makanan gitu kan. Akhirnya dia pun duduk aja di atas bongkah batu di pinggir jalan. Terus dia bilang, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya sudah dalam keadaan darurat. Memang orang tuh baru boleh ngemis, baru boleh minta sama orang. Bukan ngemis ya. Kalau pekerjaan ngemis datang-datang ke rumah-rumah orang untuk minta, itu nggak pernah diperbolehkan dalam Islam. Nggak ada ceritanya. Kamu boleh
mengharap atau menghinakan wajahmu dengan meminta-minta kepada orang lain tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kata Nabi Muhammad, 1 titik hitam bagimu di hari akhirat tiap kali kamu minta. Jadi kalau mintanya 100 kali datang ke 100 rumah orang, 100 titik hitam di wajah orang tersebut di hari akhirat. Na'udzubillah, tompel punya 100 gimana modelnya tuh. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Dia minta. Nah nih saya kasih tahu, orang baru boleh minta, baru boleh meminta kepada orang lain, ya. Kalau dia tidak punya makanan untuk hari tersebut 24 jam. Maksudnya nih 24 jam ini dia nggak punya nih makanannya nih, gitu kan? Itu dia boleh minta. Buat malam hari itu sampai malamnya tuh nggak ada tuh, nah itu tuh dia boleh minta, gitu. Jadi kalau misalnya gitu kan, dia masih ada nih buat sehari ini, itu masih belum boleh minta, belum boleh minta. Apalagi masih punya HP, apalagi masih orang zaman sekarang ya, saya ini nggak bisa makan nih Ustazah, tolong kirimkan transferkan ke nomor sekian ini Ustazah. Ini nomor HP saya. Dijual aja HP-nya. Kalau kamu memang sampai keadaannya sebegitu sulitnya, jual HP-nya, kan begitu ya? Lagi pula nggak ada teman-teman, orang sekarang tuh nggak sampai ada kecuali ya kayak di Palestina, kayak di jalur Gaza, saya nggak tahu tuh. Tapi di negeri kita nih nggak ada loh. Yang ampe nggak punya makan buat hari itu tuh nggak ada. Ada lah kalau buat makan hari itu ada. Saya tanya nih ibu-ibu yang ada di sini nih. Hari ini ada nggak yang buat kamu makan? Pernah nggak dalam hidupmu berada di satu keadaan yang buat hari itu kamu makan kamu nggak punya? Pernah nggak? Nggak pernah, nggak pernah. Maka jangan dramatisir keadaan. Saya nggak ada nih, saya nggak punya, saya benar-benar nggak punya apa gitu kan. Nyatanya sebenarnya kamu masih punya kok. Nah kalau perempuan ini emang asli benar-benar dia udah nggak punya apa-apa. Akhirnya memang secara hukum fikihnya dia emang udah boleh minta gitu kan. Bukan karena dia nggak soleha atau nggak bersyukur, memang nggak ada gitu. Jadi dia boleh minta. Dia bilang, ya Allah, saya hanya minta kepada orang itu, tapi dia ternyata mengecewakan saya, Allah. Maafkan saya akan minta kepada siapapun orang yang lewat. Jadi dia bilang, pokoknya orang pertama yang lewat di jalan ini saya mau minta sama dia. Lewat orang naik kuda. Orang kalau naik kuda tuh orang kaya berarti. Zaman itu kayak orang naik Mercy lah, zaman sekarang gitu. Jadi akhirnya dia bilang, bihaqi yaum Asyura, tasaddaq alaina. Dengan hak kemuliaan hari Asyura, sedekahlah pada kami. Sedekahkan kami. Dia kemudian berhenti, kemudian dia turun. Dia bilang, hadzal yaum yaum Asyura, apakah hari ini adalah hari Asyura? Nah, dia bilang iya, hari ini adalah hari Asyura. Hari tanggal 10 Muharram. Bukankah hari Asyura hari Allah menyelamatkan Nabi Musa? Katanya si laki-laki itu. Iya. 100. Kamu benar. Enggak gitu. Kenapa jadi kuis? Maaf. Ini tambah lama nih otak saya nggak tahu nih. Kemana-mana ya. Dia bilang, bala, iya benar hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dia bilang, kalau gitu ikutlah bersama saya. Perempuan ini pun kemudian diajak ke rumah orang tersebut. Orang itu rumahnya besar, dia keluarkan dari rumahnya senilai uang cukup bahkan untuk sebulan. Kasihin sama dia, udah dapat duitnya nih, dia masuk lagi ngeluarin gandum. Gandum tuh kayak beras di kita ya. Keluarin gandum, keluarin
bahan makanan, keluarin makanan-makanan di rumahnya. Wah, sampai bawa banyak tuh dia. Ya ibarat katanya kayak ada kentang, ada kol, ada kubis gitu ya. Buat bikin bakwan. Udah memang buka puasa kan paling enak bakwan. Sambal kacang ditambahin. Baiklah, saya setuju denganmu. Menu kita bersama ya. Akhirnya udah nih, waduh girang banget. Girang banget dia ini. Ternyata laki-laki itu Yahudi. Dia nggak beragama Islam. Makanya dia tanya, bukankah hari ini hari Allah menyelamatkan Nabi Musa? Karena dia bahkan tahu di agamanya dia, di Yahudi itu hari Asyura adalah hari yang mulia. Dia tahu itu. Hari Asyura adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dia tahu itu. Dan karena dia beriman kepada Nabi Musa, makanya dia hari itu, oh ini kan hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Oke baiklah, saya akan bersedekah untuk perempuan ini. Jadilah dia sedekahin. Malam hari itu, oh dia pulang nih ke rumahnya sebelum maghrib, waduh senang semua tuh. Girang semua tuh keluarga, alhamdulillah, alhamdulillah, sujud syukur mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari itu, si pedagang tadi ini nih, yang punya toko tadi tuh, dia ngimpi. Dia ngimpi, dia ngelihat sebuah bangunan yang sangat indah sekali. Dia kemudian ditanya, dia bilang, Pak, mau lihat rumah ini? Oh boleh, mari saya antar, saya kasih lihat. Dia pun lihat, megah rumahnya, bagus rumahnya, istana yang sangat indah, lengkap dengan taman-taman di sekelilingnya. Waduh cakep banget dah. Pak, Bapak tahu ini apa? Oh enggak tahu saya. Ini istana di surga. Waduh, punya siapa nih? Sebenarnya asalnya membuat Bapak. Asalnya nih Pak, nih Allah siapin rumah ini nih membuat Bapak nih. Terus kenapa nggak jadi dah? Karena Bapak kemarin nggak jadi mau ngasih perempuan itu. Terus nih jadinya punya siapa? Punyanya Fulan bin Fulan, Al-Fulani. Disebutin. Si Yahudi itu, iya. Dia bangun dari tidurnya, nyesel banget. Tapi kemudian dia pikir, oh tenang, saya masih punya kesempatan merebut istana itu buat saya. Disamperin dong rumahnya si Yahudi. Dia bilang, Pak, Bapak kemarin ketemu nggak sama perempuan pakai kerudungan merah? Oh yang dagang kangkung? Bukan Pak, bukan yang itu. Itu Pak yang dia minta dengan bilang bihak yom asyura. Ah iya, ingat saya. Bapak akhirnya sedekah sama dia. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sedekah berapa? Misalnya gitu ya, 2 juta. Misal gitu. Sama gandum 10 kilo. Misal gitu. Oh Pak, saya beli aja ya Pak sedekahnya. Maksud kamu gimana? Saya gantiin gitu Pak, saya kasih nih Bapak nih 2 juta sama gandumnya itu, sama barang-barang yang Bapak udah kasih itu sama si perempuan itu saya gantiin gitu. Enggak nggak mau 2 kali lipat Pak. Jadi Bapak ngasihnya 2 juta, saya kasih balik 4 juta. Oh enggak saya nggak mau saya. 3 kali lipat tuh Pak, 3 kali lipat. Jadi berapa tuh? 7. Enggak saya nggak mau. Bapak nih gimana sih Pak? Ya udah 5 kali lipat Pak, 5 kali lipat. 10 jadinya Pak saya kasih sama Bapak. Enggak, 10 kali lipat Pak kalau gitu. Bapak kan 2 juta tuh, 20 juta saya Bapak. Enggak mau saya. Bapak ngotot banget sih Pak. Lah kamu juga ngotot banget. Lah kenapa kamu ngotot banget juga?
Karena istana yang tadi malam itu. Loh, emang Bapak tahu urusan istana? Tahu saya. Ya kan Bapak Yahudi, orang Yahudi nggak bisa masuk surga. Katanya dia nih, ya itu kan kalau saya nggak masuk Islam. Saya udah masuk Islam tadi pagi. Emang Bapak ngimpinya gimana? Saya ngimpi diperlihatkan sebuah istana di surga. Terus dibilang ini milikmu karena sedekahmu buat perempuan tadi itu, tadi sore, kalau kamu mau masuk Islam. Dan saya pagi hari tadi sudah masuk dalam agama. Ya udah tuh mau gimana lagi tuh. Nyesel dah. Nah biar kamu gak nyesel ya. Nanti sedekah pada hari Asyura. Insya. Jadi sedekah. Kemudian menyantuni anak yatim. Ya. Menyantuni anak yatim. Santunan anak yatim. Ustazah, anak yatim itu disantuni umur berapa sampai umur berapa? Maksudnya disebut yatim itu umur berapa sampai berapa? Beda-beda antara untuk santunan dengan untuk mengusap kepala anak yatim. Karena pada hari Asyura itu juga dianjurkan mengusap kepala anak yatim dalam hadis. Walaupun doif ini ya hadisnya, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan memberikan kepadanya kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap. Berarti jangan nyari yang gundul ya Ustazah. Umur berapa nih? Kalau untuk mengusap kepala itu beda dengan umur santunan. Kalau untuk disantuni terhitung yatim sampai dia, maksudnya dari mulai dia kecil ya, dari dia pokoknya asal udah lahir, bayi sekalipun itu disebut sebagai anak yatim, untuk disantuni, untuk dikasih nafkah. Dengan syarat dia nggak mampu. Nah kalau yatim tapi kaya, dia dapat warisan gitu kan, atau ibunya adalah perempuan yang mampu, yang nggak perlu disantuni untuk santunan yatim. Santunan yatim yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak mampu, begitu ya. Itu dari mulai bayi sampai dengan dia menikah untuk perempuan, sampai dengan dia bekerja untuk laki-laki. Jadi kalau misalnya ada anak sekarang udah kuliah, tapi dia yatim, belum kerja dan sangat miskin, dan memang orang miskin gitu ya, maka dia bisa menerima santunan darimu. Jelas? Jelas? Untuk santunan dari mulai lahir sampai dengan menikah bagi yang perempuan, sampai dengan bekerja bagi yang laki-laki, untuk disantuni. Adapun untuk diusap kepalanya sampai dengan dia balik. Kalau udah balik kagak usah pakai diusap kepala. Namanya bukan anak yatim tapi Pak Yatim. Udah nggak yatim lagi, itu namanya Mas Yatim. Ya, jadi nggak usah usap-usap. Udah gede nih, saya usap nggak kepalanya? Jangan. Kalau emang udah balik begitu ya, nah itu nggak usah diusap kepalanya. Jelas ya? Jadi itu santunan anak yatim. Kemudian lagi pada hari Asyura kamu mengunjungi orang alim, ya, datang berkunjung kepada orang alim. Orang alim artinya orang yang berilmu, orang soleh, orang tua-tua yang soleh-soleha, yang kiranya kamu bisa mendapatkan keberkahan darinya gitu. Yang orangnya memang mau dikunjungi. Saya sampaikan ini untuk saya bilang sama kamu, saya tidak. Ustazah kita mau datang dong ke rumah Ustazah, jangan. Kenapa Ustazah? Ya kayak sekarang nih, saya nggak ada di rumah.
Saya adanya di Ahbabu Zahra. Kamu pengen ketemu sama saya? Ketemu sama saya di majelis. Udah cukup. Nggak perlu ketemu sama saya di rumah. Kenapa sih Ustazah? Karena saya adalah seorang istri. Emang kenapa Ustazah kalau istri? Saya udah keluar banyak waktu. Saya udah keluar banyak waktu. Biarkan saya kalau di rumah, saya menjadi seorang istri. Walaupun belum bener-bener amat juga. Tapi ya seenggaknya gitu. Kesian banget suami saya kan. Kalau saya menerima tamu, ibu bayangin dah. Iya, jadi kalau kamu kesian sama saya jangan tuh. Jangan ke rumah, nggak usah telepon, nggak usah curhat, nggak usah WhatsApp. Terus gimana Ustaz? Dengerin YouTube saya, hadiri majelis saya, doain saya. Tapi kan kita kepengen Ustazah hari Asyura ini barengan sama Ustazah. Boleh. Nanti kita akan baca doa Asyura bareng-bareng secara online. Ya. Jam 10 pagi. Insya kita akan baca zikirannya. Kita akan baca doanya bersama-sama. Kita akan munajat bersama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya. Kemudian hari Asyura apalagi tuh? Jengukin orang sakit. Orang sakit ya. Jangan orang yang kamu minta buat sakit. Sakit dong, saya kepengen nih jengukin orang sakit. Bilang sama suaminya. Lah? Enggak, maksudnya orang sakit kamu jengukin hari Asyura itu juga bagus. Ziarah kubur juga bagus. Ziarah kuburnya para wali, ziarah kuburnya orang tua. Nah itu juga bagus pada hari Asyura. Semua kebaikan-kebaikan yang memang hari kapan aja kan sebenarnya bagus tuh. Nah kalau kamu kerjakan pada hari Asyura itu juga sesuatu yang sangat baik untuk kamu lakukan. Begitu ya, saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Makanya kalau orang non muslim itu punya hari Valentine, ya sebenarnya orang Islam punya hari Asyura. Untuk kita saling memberi hadiah, untuk kita saling sedekah, maksudnya untuk kita memberi sedekah, untuk kita menyantuni anak yatim, untuk kita mengusap kepala anak yatim, untuk kita menjenguk orang yang sedang sakit, untuk kita menjenguk orang-orang tua kita, orang-orang saleh di antara kita itu baik untuk dilakukan pada hari Asyura. Kemudian lagi zikir dan doa, ya zikir dan doa atau zikir terbaiknya adalah dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua hal itu insya Allah akan kita lakukan pada hari Asyura. Kemudian amalan yang ketiga adalah amalan yang kalau kamu pernah dengar-dengar itu baik dilakukan. Yuk kita bahas satu-satu di antara hal tersebut. Nomor 1, mandi. Ada yang bilang mandilah pada hari Asyura. Ibu-ibu sebenarnya kalau urusan mandi kan. Emang kamu kalau nggak hari Asyura nggak mandi? Ya, mandi juga kan gitu. Nah jadi ya itu kan bukan hal kebaikan yang dapat kemanfaatannya buat orang lain ya. Itu kan kebaikan sama diri kamu sendiri gitu. Nah itu yang kamu kerjakan boleh, kamu nggak kerjakan juga ya masa sih nggak mandi gitu. Masa nggak mandi hari Asyura kan mandi juga ya. Jadi ya silahkan aja gitu. Kemudian yang keduanya kalau kamu dengar hari Asyura tuh bagus loh potong kuku. Tunggu dulu. Kebetulan jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis emang bagus potong kuku. Hari Kamis bagus potong kuku. Jadi silahkan aja. Tapi kalau hari Asyura-nya jatuhnya hari Selasa jangan. Karena hari Selasa hari yang tidak bagus untuk kamu potong kuku. Dan karena hari ini atau tahun ini jatuhnya hari Asyura-nya adalah hari Kamis, maka silahkan potong kuku ya. Kemudian kalau kamu dengar bagus tuh bercela pada hari Asyura. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kamu puasa, cela hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau kamu mau juga, pakailah celamu sebelum adzan subuh. Kalau kamu mau juga pakai celak pada hari Asyura, ya, pakailah sebelum adzan subuh. Ustazah takut kecolok. Emang kamu nggak punya lampu di rumah?
Kamar kamu tuh nggak punya lampu apa gimana nih? Ya pakai sebelum subuh atau pakai di waktu malam hari. Nabi Muhammad kana yaktahil lailan. Nabi Muhammad tuh pakai celaknya malah justru sebelum tidur. Nabi kalau pakai celak, beliau pakai celaknya sebelum tidur. Jadi nggak siang malah ya, bukan untuk berdandan ya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, itu amalan-amalan hari Asyura, gitu ya. Jelas ya semuanya ya. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya dapat diamalkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa doakan saya juga dalam hari-hari muliamu. Oh ya, untuk puasanya selain daripada puasa hari Asyura, kita puasakan juga tanggal 9-nya yang disebut dengan nama hari Tasu'a. Sehingga bagi yang tidak berpuasa pada hari Tasu'anya, baru mulai puasa hari Asyuranya, tambahin puasanya tanggal 11-nya. Jadi kalau kamu baru puasa tanggal hari Kamis, Ustazah saya hari Reboknya tuh masih menstruasi Ustazah, saya baru puasanya hari Kamis. Kalau gitu puasain bersama hari Kamis tanggal 10, tanggal 11-nya juga yaitu hari Jumatnya. Biar puasanya enggak sendirian. Sebab orang Yahudi juga puasa hari Asyura. Biar puasa kita beda sama puasanya orang Yahudi. Puasain selain hari Asyura, tanggal sebelumnya ataupun tanggal sesudahnya. Insya